Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Boleh katakan lebih semangat lagi, shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin kita ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Ada amin? Amin. Sebelum memulai ibadah, boleh disapa kanan kirinya dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Saya undang seluruhnya untuk bangkit berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dikasihi Tuhan, bukalah hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa merasakan hadiratnya masuk ke dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya kita lakukan sungguh-sungguh, pasti ada kuasa Roh Kudus mengalir. Kita buka hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu ya Bapa, di sini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau tahu juga ya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang akan kami bawakan, bahkan sabda firman-Mu yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan, kami percaya semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami juga merasakan hadirat-Mu Bapa, dan merasakan semuanya Tuhan yang Kau berikan kepada kami lewat pujian, lewat penyembahan, serta sabda firman-Mu. Kami juga percaya Tuhan Yesus, di tempat ibadah ini ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Ada malaikat-Mu berkemah di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau akan mengantarkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, sehingga penuhlah di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya Bapa, di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan, semuanya Tuhan akan perlengkapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat di sini juga Engkau akan penuhi Bapa. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya di bersama dengan-Mu semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan Shalom. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, Kau adalah sahabat kami yang terbaik, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun ya Tuhan. Kami hidup dan kami ada karena kami percaya akan firman yang akan dan sudah ada terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya ya Tuhan. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
berdoa di tempat ini bersama-sama dengan kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Baskara, kemenangan dari, katakan aku punya. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Baskara, katakan lagi aku punya. Juga Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Baskara, katakan aku punya. Ya Tuhan, Yesus. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Baskara, Putri Baskara, kemenangannya. Katakan Putri Baskara, Putri Baskara, kemenangannya. Ibu, haleluya ya Tuhan, kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada kuasa. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Saya percaya kita semua diberikan Tuhan kuasa untuk menaklukkan musuh, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita naikkan syukur kita. Ku diberi kuasa. Haleluya ya Tuhan. Berikan tepuk tangan ya bagi Tuhan. Kami katakan, ku diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai amin.
Puji Tuhan, amin. Kita percaya Allah yang kita sembah berkuasa di bumi dan juga di surga, amin. Dan Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang hebat, katakan Tuhan yang hebat. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali menaikkan satu lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Aku yakin dan percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu Yesus akan tergenapi dan janji-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Bapa yang mengasihi kami dengan tanpa batas, yang terus-menerus menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Bapa Tuhan seperti Engkau. Kami siap untuk diberkati dan Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang berbicara, yang menerangi hati dan pemikiran kami, sehingga kami dapat menangkap, dapat menerima apa yang Tuhan mau ingin kami kerjakan, kami lakukan melalui firman-Mu pada saat sore hari. Dalam nama Yesus Kristus yang layak ditinggikan dan diagungkan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Masih tetap semangat? Yang semangat angkat tangannya. Yang kurang semangat? Hidup ini apapun yang terjadi harus tetap semangat, amin. Seperti kata pujian, apapun yang terjadi saudara, kita harus tetap semangat. Nah, jadi pada saat sore hari ini saya juga semangat bagi saudara sekalian ya. Jadi apa yang membuat kita semangat? Membuat kita semangat adalah karena Yesus di dalam dirimu dan di dalam diriku. Amin. Haleluya. Yuk kita lihat langsung aja ya. Kita lihat dulu di Ibrani yang pasal ke-11 ayat ke-6. Ini sudah sering ya. Sudah sering kita baca. Tapi saya percaya apapun itu firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, saya ambil satu ayat aja ya. Sudah dapat semuanya? Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita makin berdiri bersama-sama ya. Yuk kita berdiri. Baca dengan jangan melos lah ya. Kasih suara yang terbaik, gak usah teriak, tetapi jelas, singkat, dan dapat dipahami. Yuk kita baca hitungan ketiga, Ibrani pasal 11 ayat ke-6, 1, 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini sebenarnya udah jelas ya temanya apa. Mungkin semua bilang oh itu tentang iman ya. Tetapi saya mau katakan iman itu saya mau panjangkan menjadi ia menjadi amat nyata. Amin. Siapa ia? Iya. Ya kalau kita ganti namanya boleh juga ya. Tapi karena iman, i-nya iya, m-nya menjadi, a-nya amat, n-nya nyata ya. Ia menjadi amat nyata. Nah kalau kita lihat nih firman, pasti kita udah sering baca ya kan. Ataupun di mana-mana pun pasti udah sering lah dalam khotbah-khotbah atau apapun sudah sering. Tetapi apapun yang sudah sering kita dengar itu, kita harus terus dan terus tetap diisi. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan pasti akan mau nyatakan. Nah, di sini kenapa saya kasih tema ia menjadi amat nyata? Ya, kenapa saya kasih judul itu? Nah, kadang-kadang kita memang baca ya Ibrani 11 ayat 6 atau Ibrani seluruhnya. Tetapi kita hanya baca ya, oh saya tahu iman adalah anak SD pun kalau ditanya kepanjangan dari iman, ya iman adalah kita kalau ada ujian agama, ya kan? Kalau ditanya iman titik-titik, ya kan? Itu menjadi seperti sebuah isian, ya, yang kalau kita ada soal diisi. Tetapi makna dari iman kadang-kadang kita nggak mau dalami, ya. Kita pikir itu ya yang penting kita sudah tahu aja lah iman itu begini gitu loh. Tetapi kita harusnya hidup di dalam itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ada di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 1, saya bacakan ya buat kita semua. Iman adalah kalau di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu ya di atasnya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata yang saya garis bawahi. Dasar, yang kedua adalah bukti. Nah, kalau dasar itu adalah, ada dalam bahasa Indonesia tadi saya pengertian itu bentuk asli, tapi ada juga katakan fondasi, tetapi ada juga di situ kebenaran, ya.
Lalu bukti adalah menyatakan kebenaran juga. Menyatakan suatu kebenaran. Kalau kita dengar ada pertengkaran nih, ya kan? Antara dua orang, dia akan bilang, apa dasarnya kamu menuduh saya? Apa buktinya kamu menuduh saya? Dan polisi pun ketika ada seseorang mengadu untuk mengadukan dia punya kasus, polisi akan tanya, dasarnya apa bu? Buktinya apa pak? Benar? Jadi dua kata ini menjadi dua hal yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan siang dan malam. Ya, jadi ada kata dasar, ada di situ kata bukti. Inilah awal dari iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya lihat lagi di terjemahan yang lain itu tadi di situ ada ya yang ayat itu bicara tentang keyakinan. Dasar itu adalah dikata di yang lain saya baca tadi itu kata dasar itu dianggap sebagai keyakinan di depannya. Lalu bukti itu menjadi sebuah kepastian. Ini ada dua hal lagi yang harus kita renungkan, ya. Dasar, bukti, keyakinan, kepastian. Kita kan hidup ini mencari apa? Saya tanya dulu. Kita mencari apa? Mencari apa? Anak muda, kamu kuliah mencari apa? Apa dasar kamu kuliah? Apa keyakinan kamu kuliah? Apa yang menjadi tujuan pasti kamu kuliah? Ada enggak dasarnya kamu pergi untuk kuliah? Ada enggak dasarnya orang tua menghantarkan kamu, biaya kamu mahal-mahal, bayari uang makan, bayari ini segala macam, dia harus kerja keras. Apa dasar dia untuk melakukan itu? Ada dong, pasti. Kenapa? Ada sesuatu yang pasti di dalam pikirannya sudah ditaruhkan kalau anak saya nanti saya kuliahkan, dia sesuai dengan tujuan hidupnya, dengan sesuai keinginannya. Nah, saya percaya dia pasti nanti akan mendapatkan satu kehidupan yang mapan. Amin. Itu dasarnya, itu kepastiannya. Makanya orang berlelah-lelah untuk mengerjakan itu. Tapi pernah nggak kita pikirkan, lo anak-anak muda, lalu seorang wanita ketika mau dipersunting oleh seorang pria, apa dasarnya dia mau dengan pria itu? Nggak mungkin nggak berdasar lalu menikah. Di mana ceritanya? Nggak ada. Sekalipun dijodohkan itu ada dasar orang tua mereka menjodohkan anak-anaknya. Ada yang katakan bibit bebot atau apalah. Ada yang mengatakan karena dia begini, karena aku sudah begini, karena begini. Artinya itu ada banyak hal dan ada banyak keyakinan, ada banyak kepastian di dalam pemikiran pastilah akan begini, begini, begini. Itulah dari beberapa hal yang saya dapat dari iman. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang perlu iman? Siapa yang perlu iman itu? Tumbuhan? Benda mati? Siapa yang perlu iman? Siapa yang perlu iman? Gak perlu iman nih saya lihat. Anak-anak muda siapa yang perlu iman itu? Ya, manusia, saya, kita. Kita yang perlu. Kenapa kita perlu? Karena tadi dasar. Dia adalah bukti, dia adalah keyakinan, dia adalah kepastian. Pertanyaannya lagi, di mana kita dapatkan iman? Di kafe? Di mall? Atau waktu kita nonton film? Di mana? Halo? Di mana kita dapatkan iman itu? Di yang muda-muda dulu aku tanya ini. Gak apa-apa ya kita gantrangsi di mana? Di mana ya? Disangkutkan apanya? Iman itu kita dapatkan di dalam Yesus. Gak perlu jauh-jauh kamu pergi ke Bethlehem untuk dapatkan imanmu. Gak perlu kamu jauh-jauh pergi nabung uang untuk dapatkan imanmu ke Yerusalem. Di dalam Yesus. Yesus gak ada yang di Yerusalem atau di Bethlehem dulu. Waktu dia masih menjadi manusia ke sana tuh. Tapi hari ini dia adalah roh. Amin. Jadi gak perlu lagi
harus ke sana dulu baru aku percaya, baru aku ini. Enggak. Tetapi di dalam Yesus. Nah, sudah tahu semua anak muda? Di dalam Yesus. Lalu dikatakan lagi bagaimana supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman itu. Ya. Kita buka Mazmur 10 ayat 17. Mazmur pasal yang 10 ayat 17. Sudah dapat ya? Saya mau seorang anak muda dulu membacakannya. Ayo anak muda, bacakan dulu. Roma 10, saya salah. Roma 10 ayat 17, maaf ya. Roma 10 ayat 17. Sudah? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Dari mana kita bisa semakin hari iman kita bertumbuh, dari mana kita tahu? Dari mana? Nonton YouTube, nonton Shopee, lihat-lihat games, main handphone nggak ada juntrungannya, jalan-jalan ke mall. Dari mana? Iman itu akan bertumbuh ketika saudara dan saya selalu membaca firman. Amin. Perlu diingatkan kembali, ketika kita ya selalu ini bukan hari ini baca, besok enggak, hari ini baca, besok enggak, hari ini baca, besok enggak. Tetapi terus menerus kita melakukan hal tersebut. Ya, setiap hari tiada hari tanpa kita tidak membaca ya. Jangan sampai kita lewati hari tanpa membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Saya mau tanya dulu. Lihat Cornel enggak anak sekolah minggu? Si Cornel itu yang aktivikal itu. Kenal kan? Dia sering ucapkan kata-kata yang seharusnya bukan untuk usia dia. Dari mana dia mengkonsumsi itu? Setiap kata-kata yang diucapkannya, apakah dari penglihatan? Dari mana dia mengkonsumsi kata-kata itu? Dari pendengaran. Setiap hari dia dengar, dia simpan di dalam memori otaknya. Lalu dia akan satu kali ucapkan, katakan, praktekkan semua yang dia dengar. Sehingga itu mempengaruhi hidupnya sangat besar. Dan itulah juga yang akan mempengaruhi hidup kita. Bagaimana saya bertumbuh, bagaimana anak-anak muda bertumbuh, bagaimana keluarga itu bertumbuh, bagaimana sebuah keluarga itu di mana anak-anaknya akan bertumbuh, itu semuanya dasarnya, buktinya dapat kita lihat ketika bahwa keluarga itu setiap hari ada firman di dalam mereka. Bagi keluarga ada mesbah, bagi anak-anak muda ada persekutuan sendiri. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, coba kita baca lagi. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang kedua saja. Tapi boleh baca dari ayat pertama aja, dari ayat pertama sampai yang kedua. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa di sini yang suka pada Taurat Tuhan, pada firman Tuhan? Tidak usah dijawab.
cek dan recheck aja sendiri. Mana yang lebih berat kalau ditaruh timbangan nih? Mana yang lebih berat timbangannya? Suka pada firman atau suka pada hal-hal yang tidak di dalam firman? Kita lebih suka yang mana? Saya lebih suka nongkrong dengan teman-teman lalu bicara dengan tak juntrungan daripada saya suka pertemuan-pertemuan ibadah. Nah kalau saya lebih suka nongkrong dengan topik-topik yang bukan topik yang membuat kita lebih maju atau hidup dalam kebenaran, bagaimana mungkin kita akan bertumbuh? Bagaimana mungkin saya akan percaya lebih lagi kepada Tuhan? Bagaimana mungkin firman Tuhan hidup di dalam diri saya? Bagaimana mungkin Mazmur 1 itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh akan terjadi? Tidak mungkin, nonsen. Jangan bilang, saya rajin kok ke gereja, tetapi hanya di gereja. Setelah itu 7 hari, 1 hari hanya untuk Tuhan, 6 hari beratnya di luar Tuhan. Gak akan mungkin coy bisa bertumbuh. Jangan harap kamu bertumbuh. Ini bunga plastik, gak disiram gak akan mati. Kita mati dia masih hidup, benar? Tapi coba pohon-pohon di luar sana, atau kamu nanam bunga, lalu kamu gak siram itu bunga, gak usah lama-lama deh. 7 hari aja kita buat, 1 hari kamu siram, 6 hari kamu biarin. Hidup gak bunga yang kamu tanam? Gak akan hidup, dia mati. Karena dia butuh air, dia butuh makanan, dia butuh kekuatan yang membuat dia bisa berdiri tegak. Nah, kita juga butuh kekuatan. Kekuatan kita siapa? Uang kah? Kegagahan kita kah? Atau karena body kita six-pack kah? Saya bilang enggak. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita lah yang membuat kita tegak. Amin. Amin. Saya lihat banyak anak-anak muda, kemarin saya lihat berita selama tahun 2023 itu kasus bunuh diri pada anak-anak itu terjadi 20 kali. Ini bulan berapa nih? Bulan 11. Jadi 1 bulan ada berapa yang bunuh diri? 2 ya? 2 ya? Ngeri enggak? Anak-anak loh, udah tahu mengakhiri hidupnya. Harusnya anak-anak itu kan dia taunya bermain, ya kan? Ya cerialah seperti anak-anak kebanyakan. Tapi ternyata anak-anak sudah ngetren bunuh diri. Ini berbahaya. Jangan kita pikir, itu kan orang, biar sajalah. Yang penting keluargaku enggak. Jangan berpikir seperti itu. Apakah kita tahu yang 20 orang itu, 20 kejadian itu enggak orang Kristen? Nah, jadi dikatakan ini bagaimana supaya iman bertumbuh dalam dirimu dan dalam diriku? Baca firman. Enggak apa-apa pegang handphone, tapi handphonenya yang dibaca aplikasi Alkitab. Jangan aplikasi yang aneh-aneh. Yang kayak kemarin, waktu sekolah minggu, ada anak sekolah minggu nih, ya mereka berdebat. Lalu yang satu mulai buka, singkapkan tabir yang satu, ya kan? Oh kamu ya katanya, memang dasar. Bayangin loh, itu anak masih SD loh. Kamu pelihat, bokep katanya, anak SD. Iya mis, dia buat seperti ini, diajarinnya lagi yang ini katanya. Ngeri enggak? Nanti disalahin gereja, disalahin guru sekolah minggu. Di rumah orang tua, opung, kakek, nenek, opa, oma, tulang, amang boru, gak pernah ajarin firman. Lalu nanti ke depannya hancur-hancuran, merasa bukan salah saya, itu salah dia. Nah ketika mendengar itu benar-benar, aduh Tuhan, gimana ini? Karena apa? Karena tidak dibiasakan dan tidak diwajibkan untuk baca firman, untuk menyukai firman. Handphone dikasih terus, tapi games yang terus dipegang. Bertemu dengan teman-temannya, dikasih perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak benar. Akhirnya tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perkembangan. Ya gitu-gitu aja.
umur makin tua, karakternya gitu-gitu aja, makin parah. Perkataannya parah juga, gitu-gitu aja, gak ada memberkati. Gimana memberkati? Karena dia tidak pernah memasukkan hal-hal yang baik ke dalam dirinya. Bukankah firman adalah hal-hal yang baik dan benar? Itulah kita konsumsi. Saudara, kalau disuruh pilih, di sebelah kiri saya misal kata ada makanan jorok, lalu di sebelah kanan saya ada makanan yang enak, bersih, mana yang saudara pilih? Yang kiri apa yang kanan? Makanan yang jorok atau makanan yang bersih? Tahu kan pilihnya? Lalu kenapa ketika saudara disuguhkan kepada pemilihan untuk beribadah atau untuk nongkrong, tapi kenapa masih tetap salah pilih? Itu pertanyaannya. Boleh gak nongkrong? Boleh, gak ada yang larang. Tetapi ingatlah, apakah ketika engkau menongkrong itu engkau masih kuat dan bisa kuat dan tetap kuat ketika ada teman-temanmu yang akan mungkin ada hal-hal yang baru yang tidak sesuai dengan firman yang akan dia bagikan. Ketika nongkrong, ketika berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang. Lalu bagaimana caranya supaya kita mampu untuk tetap berdiri teguh? Maka mari mulai hari ini konsumsilah firman Tuhan, amin. Di sekolah, di rumah, di mana saja kita berada, konsumsilah firman Tuhan. Satu kali saya melihat ada sebuah video, ya di mana di situ ibu ini dia berjualan makanan, dia jalan dari jalan ke jalan mau cari uang untuk biaya hidup ya. Tetapi ketika dagangannya saya lihat masih banyak. Nah, tetapi ibu itu tidak menjadi lemah dan dia ketika dia lelah berjalan, dia duduk dan dia baca Alkitab. Rupanya dia pegang, dia bawa Alkitab setiap hari. Ketika ditanya, Bu lagi ngapain? Saya baca Alkitab, Pak. Ketika saya lelah, saya baca Alkitab. Dia konsumsi setiap hari Alkitab, dia konsumsi setiap hari firman Tuhan. Kenapa kita tidak belajar untuk mengkonsumsi firman setiap hari? Kenapa kita pintar konsumsi yang lain-lain? Kenapa kita pintar mengenyangkan diri kita dengan makanan, mengenyangkan wajah kita dengan hal-hal yang baru yang namanya untuk kecantikan? Kenapa kita pintar untuk hal-hal untuk fisik kita, tetapi untuk roh kita bodoh? Harusnya yang kita utamakan adalah roh kita. Karena kalau rohmu kuat dan bugar, maka tubuhmu pun akan bugar. Amin. Amin. Ini yang harus kita ingat kembali. Ya. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi, di situ dikatakan, sebentar. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang saya dapat di sini, kalau kamu tidak ada iman, kalau kamu tidak tinggal dalam Yesus ya, kamu gak berkenan. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 8 itu dikatakan, di dalam Yohanes, boleh ditampilkan Yohanes? Yohanes 15 ayat 4, saya bacakan. Katanya di situ dituliskan di Alkitab ya, tinggallah di dalam aku, saya ganti akunya ya jadi nama Yesus. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kita tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kita berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Itulah gunanya iman. Ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari karena kita sudah tinggal di dalam Yesus, kita makan terus firman Tuhan, kita makan pagi, makan siang, makan sore, makan lagi malam, makan lagi subuh, terus dimakan. Saudara akan bertumbuh,
buah pisang. Buahnya bukan buah mangga. Jangan berpikir, aku kan bukan pohon. Gimana cara aku berbuah? Bukan. Tetapi ini berbicara tentang hidup yang menjadi berkat. Ketika kamu ada di kampus kamu menjadi berkat. Sehingga ada lagu mengatakan tampil beda. Dari mana lagunya? Dari Yohanes. Kalau kita nggak punya Yesus, kita sama aja pukul rata nilainya 6. Di hadapan Tuhan minus. Kita nggak akan jadi apa-apa. Karena hanya ketika di dalam Yesuslah kita menjadi hebat. Amin. Karena ketika di dalam Yesus kita bertumbuh, saudara bisa menjadi pemusik-pemusik hebat, WL hebat, pemimpin-pemimpin hebat, pejabat-pejabat hebat. Tapi kalau di luar Yesus tidak akan terjadi itu. Karena kau akan dipenuhi oleh kesombongan yang akan menghancurkanmu kembali. Yang akhirnya apa yang terjadi? Kau dipermalukan oleh perbuatanmu sendiri. Berapa banyak orang yang sudah bertahun-tahun dia untuk membuat nama baik, tetapi hancur hanya dalam waktu sedetik oleh karena perbuatan sendiri. Kenapa? Karena Yesus gak ada di dalam dirinya, dia gak konsumsi Yesus. Orang sekarang anak-anak muda konsumsi narkoba, konsumsi kekerasan, tontonan kekerasan, ya kan? Konsumsi, gak dilarang untuk konsumsi yang namanya, jangan narkoba ya, jangan kekerasan ya. Gak dilarang untuk konsumsi yang namanya mungkin ya nonton, tapi pilihlah tontonan-tontonan yang membuat engkau maju, bukan yang membuat engkau semakin berubah ke arah hal yang tidak baik, ya kan? Ya kalau film-film porno ngapain ditonton, ya kan? Makin lama nanti akan membuat engkau makin hancur. Karena dia akan mengajakmu untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan dan engkau akan hancur sehancur-hancurnya. Tetapi ketika engkau memilih hal-hal yang positif, ya gimana caranya kau bisa memilih positif? Kalau roh Tuhan ada dalam dirimu, pasti kau akan suka pada hal-hal yang positif. Amin. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan di sini di dalam Ibrani tadi tidak berkenan kepada Allah. Ya jelaslah. Kita nggak akan berkenan kepada Allah kalau kita tidak hidup di dalam Dia. Lalu dikatakan lagi di situ, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berpaling kepada Allah, berarti dulu dia bukan menghadap kepada Tuhan ya wajah. Kita umpamakan seperti ini. Aku nih ngadap ke arah drum ya, di sini drum ya. Nah, lalu aku berpaling gak lihat drum lagi. Apa yang aku lihat? Terus aku jalan ke sini aja. Itu aku gak mau lihat lagi. Begitulah seharusnya. Ketika kita sudah berpaling dari kejahatan, jangan hanya berapa derajat gini kalau kayak gini. Hah? 60 ya? Kan masih bisa lihat gak? Masih bisa lihat gak? Ke arah drumnya? Masih ya? Masih bisa. Jangan seperti itu. Memang harus benar-benar melupakan, melepaskan, dan tidak mengingat dan tidak kembali sama sekali lagi kepada hal-hal yang dulu di luar Yesus, kepada hal-hal yang dulu yang kita di dalamnya, di dalam kegelapan. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita hanya jangan tahu arti iman. Amin, anak-anak muda. Jangan seperti mengisi esai, pertanyaan. Ya, jangan seperti mengisi itu, tetapi harus tahu, pahami, hidupi. Ya. Jadi mari supaya kita berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena katanya Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kamu berdoa setahun juga cuman di bibir doang, hatimu gak kepada Tuhan, jangan harap doamu terdengar. Suaramu pun gak kedengaran, wajahmu pun gak terlihat. Kenapa? Karena hanya bibir yang berbicara tapi hati jauh. Dan itu pernah terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari
padaku, kata firman Tuhan. Dan ini sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Jadi hari ini anak-anak muda, halo anak-anak muda, halo anak-anak muda, saya berbicara kepada kalian hari ini supaya kalian tahu bahwa hidup kalian berharga, amin. Mulai hari ini ambil komitmen, ya. Kalau yang sudah berkeluarga ambil komitmen. Untuk apa? Untuk mulai hari ini konsumsilah firman Tuhan, amin. Amin. Aduh, banyak orang menghabiskan duitnya untuk wajahnya cantik, ya kan. Ujung-ujungnya ya gitu-gitu juga, rusak juga, ya kan. Ada yang akhirnya dia mau operasi mukanya lebih cantik, rupanya terjadi kesalahan, padahal udah berkali-kali operasi nih. Hasilnya jadi lebih parah, jadi kayak monster. Dia pun takut pada mukanya. Karena dia yang dulunya cantik berubah menjadi ngeri, jadi monster mukanya. Ya dikonsumsinya pulangnya setiap hari dia lihat orang-orang cantik, dia lihat, oh aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku mau seperti ini katanya. Dia nggak pernah baca firman Tuhan walaupun dia seorang Kristen. Dia hanya konsumsi tentang kecantikan, 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 kecantikan. Siapa bilang nggak perlu cantik? Perlu. Wanita perlu cantik, tapi jangan jadi ratu kecantikan itu dalam dirimu. Tapi firman Tuhan lah menjadi ratu dalam hidupmu, amin. Iya, saya melihat banyak wanita-wanita cantik, tapi harganya ada yang 200.000, ada yang 400.000. Tergantung sih di mana nongkrongnya. Ya benar kan? Saya kalau ke arah Selayang nih sekarang, tuh banyak tuh beragam model. Mau model mana? Umur berapa? Kamu dapat deh, tapi jangan dicoba. Nanti kamu sekali coba langsung mati masuk neraka kamu. Jadi hari ini konsumsilah firman Tuhan, amin. Katakan pada dirimu, aku mau konsumsi firman Tuhan. Baca maksudnya. Baca. Baca. Handphonemu itu buat aplikasi. Aplikasi Alkitab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Pelajari. Ya. Jadi sore hari ini itu yang saya mau kita bagikan. Dan saya harap anak-anak muda di tempat ini, engkau menjadi berkat, engkau menjadi dampak, engkau menjadi terang. Jangan terkenal karena kejahatanmu, tapi terkenallah oleh karena Yesus di dalammu. Amin. Amin. Iya. Jangan sampai kayak gini. Oh iya aku kenal dia. Siapa itu? Itu kan. Playboy itu kan. Nah, itu udah gak memuliakan Tuhan. Oh aku tahu ya, aku tahu kenal siapa. Itu penggosip. Nah, jangan seperti itu. Tetapi hari ini engkau dikenal karena Tuhan ada di dalam dirimu, karena kebaikan, karena kemurahan, karena kesetiaan, dan karena kelemah lembutan. Amin. Amin, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Jadi saya harap hari ini kita mulai praktek ya. Amin anak muda, boleh praktek ya, praktek mulai dari sini sampai selama-lamanya. Konsumsi firman Tuhan, supaya hidup kita diubahkan dan diberkati. Kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Belajar untuk taat. Hari ini kalau kita mau taat untuk kita mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Dikatakan ada berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sebentar kita berdoa. Hanya Tuhan yang dapat membukakan hati. Hanya Roh Tuhan yang dapat
konsumsi games, mungkin kita konsumsi tentang hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Maka hari ini pergunakan apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di hidupmu, apa yang ada di mulutmu, semua untuk memuliakan Tuhan. Mari jangan alergi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kehidupan. Sukai firman Tuhan, hidupi dia, renungkan dia siang dan malam. Jadikan dia menjadi pelepas dahaga. Ketika engkau tidak membacanya, engkau haus dan haus, memiliki hati rindu dan rindu kepada Tuhan, supaya engkau kuat di zaman ini, supaya engkau kuat di masalah-masalah, supaya engkau kuat di dalam perjalanan kehidupan, supaya engkau kuat dimanapun engkau berada, karena kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku tidak salah, kau mengatakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, dan katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dariku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang luar biasa, yang akan mengajari kami untuk menjadi pribadi yang berkemenangan dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tahu ya Bapa, di sini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap tangan kami yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita naikkan satu lagu syukur kita, segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Terima
nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu sempurna, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan bahkan Kau memberikan masa depan penuh harapan yang gemilang. Terima kasih Yesus atas segala karya agung-Mu yang Kau berikan bagi kami. Bapa di surga, biar tangan-Mu, biar Adonai yang memberikan keamanan yang kondusif dan terkendali bagi daerah kami, Kota Medan, dan bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan seluruh pemilihan kepala daerah, presiden dan wapres Tuhan ke dalam tangan-Mu, bahkan calon legislatif juga Tuhan, eksekutif, yudikatif, dan semuanya memiliki program-program yang takut akan Tuhan, yang pro rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan, kebutuhannya Kau cukupkan, dan Kau memulihkan hati yang sedang terluka, dan bahkan Kau memberikan damai bagi yang bersedih, dan Kau memulihkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami, Bapa yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan-Mu ke surga, bukalah hati-Mu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus